Lalu pemilik warung suruh dia pergi, sudah selesai, supaya orang lain bisa duduk. Kata Pak Bambang, biar aja Bu, nggak apa-apa, biar aja. Ya biar aja. Kami pesan, lalu kami duduk di meja itu juga, bersebelahan dengan dia. Maka sambil tanya, gimana Pak? Dia ceritalah. Kerja di mana? Dia kasih tahu dia pensiun dari bank, dan sekarang ini dia kerja lagi di sebuah perusahaan untuk urusan pesawat-pesawat itu. Hala kita juga rupanya marga Sinaga. Terus saya bilang, naganya sudah jina kan? Oh sudah Pak. Dia bilang, puji Tuhan lah. Gereja di mana? Dia ceritalah. Dan lalu kami kasih tahu, kami ini pendeta. Oh, terima kasih bisa ketemu Pak Pendeta. Ini juga Pendeta Bambang, saya Pendeta Yohanes. Kami sambil kami makan. Mau bayar nih. Dia ikut bangun juga. Gak usah Pak, biar saya yang bayar. Ya kan? Saya dengar, saya kan di tempat duduk, Pak Bambang yang mau bayar. Pak, biar saya yang bayar. Jangan Pak, jangan, biar saya yang bayar. Biasanya saya tahu itu sudah di dalam Tuhan begitu tuh. Ya kan? Indikator orang di dalam Tuhan itu begitu. Dia akan cepat. Dia punya kepekaan. Dia tahu ini pendeta. Ya kan? Kalau bukan pendeta mungkin enggak. Saya bisa pastikan. Tapi dia tidak bayar. Masih nunggu. Masih pesan pisang goreng. Goreng lagi pisangnya di sana. Kami nunggu. Datanglah pisang itu 5. Pak Pendeta mau kopi enggak? Mau pesan kopi enggak enak pula kan. Jadi udah tambah air minum saja. Selesai itu baru dia bayar. Lalu kami doakan dia. Ya. Setelah itu kami pulang. Saya bilang sama Pak Bambang, Tuhan luar biasa ya. Masa kita hanya dipimpin dia untuk ketemu dengan Pak Sinaga saja supaya dia bayar kita punya makan siang. Bayangkan itu. Kami nggak mikir ya kalau akan terjadi seperti itu. Tapi itulah bagaimana Tuhan bekerja. Kami pendeta makan siang gratis. Ya kan? Nah itulah berkat pendeta. Yang selalu ada saja ketika dia susah. Gitu ya. Selalu ada cara Tuhan untuk bagaimana membuktikan dirinya sebagai Allah yang selalu peduli dengan kita umatnya. Dalam semua musim, dalam semua keadaan, dia pasti selalu peduli dengan kita. Hanya kita yang kurang sabaran ketika ada waktu-waktu yang jeda, delay oleh Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Kita yang gak sabaran. Tapi orang yang sabar selalu ada berkat di dalamnya. Amin. Nah, untuk memahami rencana Tuhan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, sedikit lagi ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dari apa yang dikatakan oleh Yeremia, maka sesungguhnya Tuhan itu punya rencana bagi masing-masing umatnya. Baik secara pribadi, sebagai sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas, ataupun dalam sebuah bangsa. Tuhan itu punya rencana bagi masing-masing umatnya, bagi masing-masing komunitas, bagi masing-masing bangsa. Tuhan punya rencana. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua ada dalam kekuasaan Tuhan. Amin. Apapun yang menimpa kehidupan kita, Tuhan tahu semuanya itu. Tidak ada satupun yang menimpa hidup kita yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semua. Amin. Mau yang baik, diberkati, beruntung, sehat, sukses, bahagia, Tuhan tahu semua itu. Bahkan dalam kesukaran, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit sekalipun, Dia juga tahu itu semua. Amin. Hanya yang Dia minta dari kita adalah bertahan dan menaruh harapan hanya kepada Dia, dan memahami bahwa Dia punya rencana bagi hidup kita. Amin. Pernahkah Tuhan merencanakan yang tidak baik? Kalau begitu, kenapa yang tidak baik terjadi? Ya kan? Kalau kita katakan Tuhan punya rencana yang baik, dan memang Dia adalah Allah yang baik, yang tidak pernah merencanakan yang tidak baik,
Lalu kenapa yang tidak baik itu ada pada kita? Kadang-kadang kurang garam di rumah kan? Kadang-kadang gas habis, kadang-kadang kena angin sedikit langsung bersin-bersin. Ya kan? Apakah Tuhan tetap baik? Kadang-kadang asam urat naik. Ya kan? Susah sekali jalan juga susah. Ada yang kena asam urat ya. Itu keadaan tidak baik. Tapi ingat, baik dan tidak baik itu menurut kita. Tapi menurut Tuhan, semua yang Dia buat itu baik adanya. Amin. Karena dari semula memang Dia merancangkan yang baik untuk kita. Karena Dia Allah yang baik, sehingga tidak mungkin Allah yang baik itu sekaligus juga merancangkan yang tidak baik bagi kita. Tidak mungkin. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah oleh apa dan siapapun juga. Dia Allah yang konsisten. Kita boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak terpengaruh oleh apapun juga. Dia selalu baik bagi kita. Makanya Yeremia mengingatkan kepada Israel bahwa Tuhan punya rencana atas hidup umatnya. Walaupun keadaannya tidak sesuai. Realitanya menderita. Realitanya susah. Realitanya dia hajar, dihukum. Itu realitanya. Tapi Yeremia katakan, Tuhan punya rencana yang baik bagi umatnya. Tapi sebenarnya, dalam Yesaya 25 ayat 1. Minta tolong ditayangkan, Nang. Yesaya 25 ayat 1. Kita baca sama-sama bagian ini. Yesaya 25 ayat 1. Ini bagus sekali. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Rancangan Tuhan, rancangan yang ajaib, yang sudah ada sejak kapan? Bicara tentang dahulu itu bicara masa lampau. Artinya dalam kekekalan Allah sudah merancangkan rancangan yang terbaik, rancangan yang ajaib bagi umatnya. Dan itu semua dilakukan dalam kesetiaan yang teguh. Tidak ombang-ambing. Tidak terpengaruh dengan arus politik. Tidak terpengaruh dengan arus ekonomi yang tidak stabil. Nah, Tuhan tetap setia. Amin. Nah, tugas kita apa? Tugas kita ialah jalani hidup dengan rasa syukur. Amin. Jalani saja hidup ini dengan berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab hanya itu yang bisa kita lakukan dalam semua rancangan Dia, yang ada kalanya misteri bagi kita. Tuhan mau supaya kita jalani hidup setiap hari dengan hati yang selalu bersyukur. Bersyukur masih bisa bangun. Bersyukur masih ada istri di samping. Bersyukur masih ada suami di samping. Bersyukur masih bisa kerja. Bersyukur masih bisa makan. Bersyukur masih sehat. Bersyukur. Dalam semua kehidupan kita. Makanya perbanyaklah syukur itu dalam hidup kita. Dan kurangi, bahkan hilangkan sungut-sungutan. Keluh-keluhan itu minimal kita kurangkan dalam hidup kita. Kalau bisa hilangkan itu mengeluh, ganti dengan bersyukur. Bersyukurlah buat cucu yang memberi sukacita, ya kan? Bersyukurlah buat menantu yang begitu baik, menjaga, merawat. Bersyukurlah walaupun tidak punya pacar. Bersyukur. Karena akan datang waktunya pasangan itu. Amin kan? 70 tahun. Jangan dong. Bukan saya yang bilang ya, 70 tahun lagi baru nikah. Jadi bersyukur, dan sekali lagi bersyukur. Mau baik, mau tidak baik, Tuhan tetap baik. Hanya kita yang memang kita tidak baik.